Hey ho pop gengs! Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu adalah rukun Islam kelima. Ibadah ini wajib sekali seumur hidup dan jika lebih dari sekali itu sudah sunnah. Selain untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, ibadah haji bisa mempertemukan kita dengan saudara seiman dari seluruh dunia. Sehingga bisa saling berta'aruf, berta'awun, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Tapi perjalanan haji terkhususnya Indonesia penuh cerita. Aku awalnya berpikir ibadah haji dari masa ke masa itu sama aja, cuman beda pakaian. Tapi ternyata begini loh perbedaan suasana orang Indonesia naik haji di zaman dulu dan sekarang. Nah, salah satu yang menjadi tantangan bagi jamaah haji Indonesia adalah transportasi. Menuju ke Mekah bukan hal mudah seperti ke Tanjung Priok, tapi ada perbedaan besar loh antara transportasi jemaah haji dulu dan sekarang. Dahulu ya, berangkat haji menempuh perjalanan yang lama dan hanya bisa dilakukan oleh keluarga raja. Dalam naskah cerita Paranghiangan, diceritakan pertama kali ibadah haji ditunaikan pada tahun 1350-an oleh salah satu orang Islam pertama di Nusantara, Bratalagewa, yang merupakan putra kedua penguasa kerajaan Galuh, Prabu Guru Pangandi Paramarta Jayadewa Brata, mendapat gelar Haji Purwa. Di naskah tersebut digambarkan yang berhasil atau mampu menunaikan haji hanyalah kaum bangsawan atau pihak kerajaan di semua wilayah Nusantara. Karena memang butuh modal yang besar sih. Menggunakan kapal layar lebar dan menghabiskan waktu 2 tahun, banyak yang gak sempat sampai karena terserang penyakit dalam perjalanan. Hingga di tahun 1825, Indonesia pertama kalinya melaksanakan haji dengan kapal khusus pengangkut jemaah yang disediakan Syahik Umar Bugis. Walaupun lama waktu perjalanan berkurang sedikit, yakni jadi berbulan-bulan, itu pun di tengah ancaman perompak dan resiko karam karena kapasitas selalu lebih. Namun, seiring waktu semua berubah. Seperti yang terlihat di tahun 1950-an di mana udah banyak kaum muslim yang menunaikan haji. Berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok dengan kapal yang lebih besar. Nah, dari kapal milik pemerintah Belanda hingga Republik Indonesia punya kapal sendiri. Nah, perjalanan lewat udara dimulai pada tahun 1952 dengan tarif sekitar Rp17.000. Lebih mahal dari kapal laut yang cuma Rp7.000. Nah, kalau sekarang semuanya jadi makin mudah. Dengan pesawat canggih, transportasi darat yang cepat, dan pengurusan terbuka, berangkat ke Tanah Suci hanya memakan waktu 9-10 jam perjalanan ke Madinah untuk sholat Arba'in 40 waktu sebelum menuju Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Sekarang udah ada gelombang-gelombang karena padatnya calon haji. Walaupun keberangkatan ke Tanah Suci nggak makan waktu lama, tapi untuk berangkat kamu harus nunggu puluhan tahun antrian. Karena kuota keberangkatan hanya 200-an lebih, sedangkan nih pendaftar selalu hampir 1 juta dalam setahun. Aturan pembatasan kuota yang tadi itu ya dimaksudkan agar semua dapat jatah. Sedangkan ada banyak nih yang naik haji lebih dari sekali padahal udah pernah. Sedangkan hukumnya cuma wajib sekali seumur hidup. Tapi yang punya duit banyak pasti bisa lah sampai berkali-kali. Selain itu ada beberapa aturan penyelenggaraan haji di zaman sekarang dan nanti kita lihat perbedaannya dengan aturan di zaman dulu. Yang mengurusi aturan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama, meliputi biaya yang harus dibayar jamaah sekitar Rp35 juta. Jamaah juga mendapatkan layanan seperti pemondokan, konsumsi, transportasi, uang saku sebesar 5 juta lebih, dan biaya visa sekitar 1 juta lebih. Adapun aturan lainnya berupa hak dan kewajiban jemaah, kuota, pengorganisiran, pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan, evaluasi, biaya, dan banyak hal lagi. Semuanya itu tertuang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji umroh. Sedangkan dulu nih, setelah generasi haji pertama di era kerajaan, aturan mulai muncul di tahun 1825 yang dikeluarkan oleh Belanda. Jemaah kala itu harus membayar 110 gulden atau sekitar Rp888.000. Menumpang kapal Belanda dan jika ada yang meninggal di dalam perjalanan, kabarnya ia harus dibuang ke laut.
Pada tahun 1859 nih, pemerintah kolonial mengubah aturannya. Jemaah harus melapor ke bupati dan menunjukkan uang yang cukup untuk keberangkatan dan kehidupan keluarga di rumah. Oh iya, ada satu tempat bersejarah bagi jemaah haji khususnya Indonesia, yakni Gedung Madinatul Hujaj. Ini adalah tempat beristirahat setelah sampai di Pelabuhan Jeddah dan tempat istirahat sebelum berpulang ke Indonesia. Gedung yang berdiri pada tahun 1956 ini bisa menampung hingga 30.000 jamaah. Namun saat ini gedung sudah sepi seiring dibukanya Bandara Internasional King Abdul Aziz dan pertumbuhan gedung-gedung berkapasitas lebih banyak dan fasilitas terbaik. Malah, pemerintah menyiapkan 110 hotel untuk jemaah haji pada tahun 2018. Hotel yang disewa full demi kenyamanan jamaah. Nah, bila di zaman dulu jemaah haji hanya membangun tenda-tenda dan merasakan kekeluargaan dengan jamaah lainnya, namun sekarang, karena telah banyak gedung pencakar langit yang lebih tinggi dari masjid-masjid demi menampung jutaan jamaah tiap tahunnya. Salah satunya yang kontroversi adalah Makkah Royal Clock Tower. Namun, ada satu yang tidak berubah. Mungkin metodenya aja yang makin canggih, yakni percaloan haji. Ya, bukan cuma first travel aja yang memakan banyak korban. Dulu juga ada kok. Mengutip Tirto, agen dengan modus operandi yang sama disebut dengan syekh haji. Bukan syekh ahli agama ya. Mereka ini bekerja, memandu, dan mengurus perjalanan serta penginapan jemaah. Cara mereka pun bermacam-macam, menjual tiket dengan harga tinggi, atau saat kursi udah kosong mereka akan menjadi pahlawan dengan tiket ilegal. Atau nih, tetap membawa jemaah yang berduit pas-pasan, lalu ditelantarkan di pelabuhan transit. Di Indonesia, mereka berada di kota-kota bandar haji seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Palembang, Sabang, dan Teluk Bayur. Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menggait korban. Wah, haji dulu adalah ibadah yang benar-benar mengorbankan duniawi ya. Sekarang agak dimudahkan sih, sisa duitnya aja yang diadakan. Yang anak muda kaya, berangkatkanlah haji orang tuamu. Bagi yang tidak mampu, semoga diberikan rezeki melimpah. Bagi yang telah menunaikan, semoga menjadi haji mabrur. Amin. Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan Assalamualaikum.